Okay, so we come to every time you read Romans to 2 Thessalonians, Setiap kali nanti kalau saudara baca dari Roma sampai 2 Tesalonika, have a book with you. maka harus ada catatan sebaiknya. All right? That every time you read in Him, in Christ, through Christ, write it down. Jadi setiap kali ketemu kata di dalam Kristus, di dalam Dia, melalui Kristus, melalui Dia, langsung catat. Now, please don't take this as under force, kena paksa. Ya, tapi lakukanlah jangan karena merasa dipaksa. Okay? Do it because you want to learn, find out who your own true identity is. Tapi lakukanlah karena saudara memang ingin mempelajari sebenarnya siapa identitas sejatimu. Okay? Where's Helen? Ibu Helen di mana ya? Kids Oh, Kids Club ya. Okay. So I want to use the example I give to Ibu Helen last night. Saya akan kasih contoh seperti yang saya jelaskan ke Ibu Helen semalam. Okay? So last night I used this example. Now Ibu Helen not here, I use Pak Arnold lah. Nah, karena Ibu Helen nggak ada, saya akan ambil contoh pakai orang lain. Okay? I will use Ricardo. Saya pakai Ricardo sebagai Okay? contoh. Let's say Ricardo wants to move to Australia. Anggaplah Cardo ingin pindah ke Australia. Okay? So he like to live in Australia. He wants to be an Australian citizen. Dia pengen tinggal di sana, jadi warga sana. Right? So what does he do? Jadi apa yang harus dia lakukan? He go to YouTube, he go to Instagram, he see everything or Facebook, everything about Australia. Dia akan cari tahu lewat Facebook, lewat YouTube, apa sih hidup orang Australia itu seperti apa. He also learn how the Australian people talk. Dia juga akan pelajari, oh orang Australia kalau ngomong seperti apa. Over here, apa kabar? Over Australia, they say good day, mate. Itulah cara dia menanyakan kabar orang di Australia. Seperti itu. Seperti itu. Good day. Right? So, the thing is, he will even change the way he eat. Jadi walaupun dia mengubah cara dia makan. Right? Di sini, sarapan, nasi. Ya kalau di Indonesia ya. Makan siang, nasi. Nasi. Makan malam, nasi. Right? But in Australia, different, right? Kalau di Australia kan beda. Right? In morning, they have cereal, they have bread. Pagi mereka makan sereal atau roti. Afternoon, they may have a burger or sandwich. Siang hari mungkin burger atau sandwich. Then night time, they have roasted chicken. Malam mungkin ayam panggang. No, don't have a lot of rice. Enggak ada banyak nasi lah di sana. So Ricardo learned, he dressed like Australian. Jadi Ricardo belajar ya, dia berdandan seperti orang Australia. He eat like an Australian. Makannya pun kayak orang Australia. He talk like an Australian. Ngomongnya pun juga kayak orang Australia. When he see his wife, he says, "Good morning, honey." Pagi-pagi dia ngomong kayak gitu kan sama istrinya. Udah kayak orang Australia. The wife also bingung. Istrinya yang siapa kamu? Enggak kenal lagi sama suaminya. Ya. So, question. Jadi pertanyaan. He can model himself. Dia bisa meniru dirinya sendiri. Everything like an Australian. Membuat tampak seperti orang Australia. But is he Australian? Tapi pertanyaan, apakah dia orang Australia sekarang? Why? Mengapa bukan? So also because he still live here. Karena juga dia masih tinggal di sini. Right? Ya. Correct not? His passport dia is still an Indonesian passport. Masih WNI. Right? So, but one day, jadi suatu hari, let's say a very nice man from Australia like Ricardo. Katakanlah ada orang yang baik sekali dari Australia suka sama Cardo. Okay? So what does he do? Apa yang dia lakukan? He heard that Ricardo want to be an Australian. Dia dengar bahwa Cardo pengen sekali jadi orang Australia. So he went to the government, do all the arrangement and pay for all the administration and make sure Ricardo gets an Australian passport. Jadi orang ini pun pergi ke kantor pemerintahan, urus semua berkas-berkas, bayar segala kewajiban, yang penting sampai Cardo itu dapat paspor. Now, Ricardo now got the Australian passport. Sekarang paspornya paspor Australia. Right? He go to Australia. Dia pergilah ke Australia. Right? Wow, I'm finally in Australia. Baru dia bilang, wah akhirnya saya jadi orang Australia. But you know what's the problem? Tahu nggak masalahnya apa? Sarapan nasi.
Makan siang nasi. Makan malam nasi lagi. In Australia. Tapi dia malah hidup kayak orang Indonesia, tapi di Australia sekarang. Question. Pertanyaan. Is he an Australian or is he an Indonesian now? Sekarang dia orang Australia atau orang Indonesia? Australia. No. He's Australian. Kewarganegaraannya sudah Australia. So very good, habit. Yeah. So this is what we talk about. Jadi inilah yang kita bahas. Right? He is now an Australian, new creation. He is now an Australian, but inside him is an Indonesian. Nah inilah yang kita sebut tadi itu kan, bahwasanya sekarang kewarganegaraannya sudah Australia, ciptaan baru, tetapi di dalamnya masih Indonesia atau ciptaan lama. You understand? Paham? So this is the confusion. Ini yang menimbulkan kebingungan. And the only way for us to live like the new creation is not by the world standard. Cara satu-satunya untuk kita hidup sebagai ciptaan baru adalah dengan bukan hidup seperti standar orang dunia. So even if Ricardo in Australia with an Australian passport, he eats nasi, breakfast, lunch, dinner. Is he an Australian or is he an Indonesian? Sekarang pertanyaannya, sekarang dengan paspor Australia, dia sudah warga negara Australia, tinggal pun sudah di Australia, tapi makanannya masih gaya Indonesia. Pertanyaannya, dia sebenarnya orang Indonesia atau Australia? Australian. Tetap Australia lah. Kan kewarganegaraannya Australia. Right? Okay? Ya. So, but when an Australian look at him, Waktu orang Australia lihat dia, Australian bingung no. mereka heran. Handsome Pastilah. Because the pastor handsome what? So when people look at him, Jadi waktu orang Australia sana lihat Cardo, and they say, he got Australian passport. mereka lihat, ini paspornya apa Australia? But he behave like Indonesian. Tapi kok gaya dia hidup kok kayak gaya hidupnya orang Indonesia? Why? Mengapa? The inside never change. Karena dalamnya belum berubah. You understand? Okay? And this is a problem with many Christians. Inilah yang terjadi masalah di banyak orang Kristen. Okay? This is a problem with many Christians. Inilah yang jadi masalah di banyak And hidup orang Kristen. one Dan day, Ricardo falls sick. suatu hari Cardo sakit lah di sana. Now, when he's in sick here in Indonesia, he go to hospital. Ya, waktu dia pernah sakit juga di Indonesia dulu, ya, dia ke rumah sakit. But very expensive. Tapi mahal waktu itu. So inside Ricardo thinking, Jadi dalam pemahaman Cardo, I sick in Indonesia, already so expensive when I go to the hospital. wah memori ya. Dulu waktu di Indonesia, saya sakit aja ke rumah sakit, mahal sekali. Australia lebih lah. Pasti di Australia lebih mahal lagi pasti. Right? Correct or not? Betul nggak? Correct or not? Betul. So what does he do? Apa yang dia lakukan? He look at his bank account. Dia lihat di bank, ya intelek lah ya, kerja semua. Ini semua kerja ini. Oke. You look at his bank account. Dia lihat lagi pertimbangan ya, uangnya ada berapa? I don't think enough. Saya rasa nggak cukup lah uang ini. So what does he do? Apa yang dia lakukan? He eat his own medicine lah. Ya dia ambil obat sendiri aja lah, makan sendiri aja, jadi dokter sendiri. Kenapa? Kenapa? Masuk angin. Tolak angin lah. Yang dimakan cuma tolak angin aja. So, but every day, Tapi setiap hari he get worse. makin parah sakitnya. 3 weeks later, 3 minggu kemudian, the sponsor orang yang sponsor dia tadi, orang baik, wondering, 3 weeks I never hear from Ricardo. heran gak ada kabar Cardo, udah 3 minggu gak ada kabar. So he call Ricardo. Baru dia telepon Cardo. Cardo, hello. Cardo kayak gitu ya, suaranya lemas. Sorry, I'm not free today. I staying home. What's wrong? Nothing wrong. Mau ajak keluar kan gak bisa, aku lagi di rumah aja. Ada yang salah nggak? Enggak. Huh? Why? Malu, right? Ya malu kasih tahu. Takut, right? Ya. Because the takut that the sponsor go and see doctor. Dia kan takut nanti dipaksa sama sponsor itu untuk ke dokter kan. Right? So the sponsor also worry. Jadi sponsornya pun khawatir. So the sponsor come and see him. Jadi sponsornya datang sampai ke rumah dia dan lihat. Why you so sick? Kok kamu sakit sampai parah gini? Why never go and see doctor? Kenapa nggak ke dokter? Why never go hospital? Kenapa nggak ke rumah sakit?
So, what is Ricardo's answer? Jadi apa jawaban Cardo? He said, Jujur, tell me why. Jujur aja lah, apa masalahmu? Oh, I got no money. Aku nggak ada duit. Okay? You know what the sponsor say? Tahu nggak sponsornya ngomong apa? You don't need money. Kamu nggak butuh uang loh. In Australia, Di Australia, if you go hospital, kalau kamu ke rumah sakit, as an Australian citizen, yang penting kamu warga negara Australia, medical is free. maka pengobatan gratis. Understand? Paham ya? But as long as Ricardo doesn't know that, Tapi he doesn't benefit. Selama Cardo belum tahu tentang hal itu, maka Cardo nggak bisa dapat manfaatnya. You understand? Paham? So many Christians are like that. Jadi banyak orang Kristen seperti itu. They are new creation. Mereka ciptaan baru, They have lots of things that God has given them, sudah banyak sekali yang diberikan Tuhan pada dia, but they have no knowledge, tapi dia tidak ada pengetahuan, and then they never take. jadi mereka nggak pernah ambil manfaat itu. It's like I come to the house, Seperti saya masuk ke dalam sebuah rumah. This house belong to Pasir Tanggang. Ya, rumah ini punya Pak Sitanggang. Pasir Tanggang give me. Dia kasih ke saya. I'm hungry. Saya lapar. I'm alone Saya sendirian ini in the house. di dalam rumah. I'm very hungry. Saya sakit, saya lapar. Sakit. Sakit perut lah, sakit perut. Sakit perut. Itulah ingat. Huh? One day hungry. Suatu hari lapar, 2 day hungry. 2 hari lapar, 3 day hungry. 3 hari udah lapar. Huh? Then Pasir Tanggang come and see me. Pak Sitanggang datang kan, lihat saya. Hey, what happened? Apa yang terjadi sama kamu? Aku sangat lapar. Aku lapar sekali. He said, in the fridge a lot of food. Kata Pak Sitanggang, waduh di lemari kan banyak makanan. Oh, Hah? the food Maya. Itu makanan untuk saya ya? Yalah. The house is yours, what? Ini kan rumahmu, aku udah kasih ke kamu. You never tell me. Kamu nggak kasih tahu aku sih. This is the problem with many of us. Inilah yang terjadi pada banyak orang. God give us a lot of things. Tuhan banyak memberikan pada kita. Because we don't know. Tapi karena kita nggak tahu, We never stretch our hand to take. kita nggak pernah ulurkan tangan untuk ambil. So what do? Apa yang kita lakukan? We look at other people Kita lihat orang lain and we get jealous. dan kita mulai cemburu, iri. How come he's blessed? Kok dia bisa diberkati? How come she got a new house? Kenapa dia punya rumah baru? How come she got a new job? Kenapa dia punya kerjaan baru? Why God bless his business? Kenapa Tuhan berkati bisnis dia? Why God give Ricardo a passport to go Australia? I don't have. Kenapa Cardo dapat paspor Australia, aku enggak? So they get angry with God. Mereka marah sama Tuhan. Why? Mengapa? Because they look around, they don't look at Christ. Karena yang mereka lihat adalah sekelilingnya, bukan lihat pada Yesus Kristus. Understand? Paham? So here, go back to Galatians when they are still confused. Hey, I want to be righteous, but I cannot use my own strength. How do I become righteous? Nah, waktu itu terjadi kebingungan. Aku mau menggunakan kekuatanku untuk menjadi orang benar. Bagaimana mempertahankan aku tetap benar? Bingung. So while they are still confused, Jadi waktu mereka dalam kebingungan, you know what God do? tahu apa yang dilakukan Tuhan? God don't scold them. Tuhan nggak marahin Don't mereka. scold them like Pastor Paul scold them. Tidak marahin mereka seperti Pastor Paul marahin mereka. Pastor Paul scold them, goblok lah, bodoh lah ya. Pastor Paul ngomongnya kayak gitu. God doesn't do that. Tuhan tidak lakukan begitu. God is different. Tuhan beda. Understand? Paham? What does he do? Apa yang Tuhan God lakukan? open up the heaven. Tuhan buka surga itu. Just read. Let's go to Ephesians chapter 1. Mari kita buka di Efesus 1. Alright. Just chapter 1 in Ephesians only. Efesus pasal 1 aja langsung. Okay? Verse 3. Man, read verse 3. Oke, Aprisman. Ayat 3. Pujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ya. Okay? So immediately, starting only, it tells you, God has blessed us with every spiritual blessing in Christ Jesus. Iya, baru mulai surat Efesus saja sudah dikasih tahu bahwa kita di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga katanya. So right now in that verse, Jadi sekarang di ayat ini, okay, which one is it? di mana letaknya kalau di jiwa ini? Imagination, memory, Di memori kah? atau in imagination, Atau di imajinasi? or in intellect, Atau di intelek? or emotion? Atau emosi? Huh? Imagination, very good. It's in imagination. Jadi ini terletak di imajinasi. All right, very good. Seated with Christ in the heaven. Because why? You cannot see what?
duduk di dalam Kristus di surga, karena kita nggak bisa lihat kan? Right? So what do? You Apa yang use your saudara lakukan? imagination. Saudara pakai imajinasi saudara. Correct or not? Betul. Use your imagination, seated with Christ. All right, seated with Christ, yeah? Kita didudukkan bersama Kristus ya. What else? Which part? Just that verse, where does it impact you? Which area? Kalau seperti itu saja, kira-kira memberi dampak ke area mana lagi? Your emotion, Emosi kita terdampak. right? Because for God to choose you to sit in Christ, that means God really love you. God really love you the way He loved Christ. Dengan mengetahui hal itu saja, kita merasa ya Tuhan begitu mengasihi kita. Masa kita mau didudukkan Tuhan di dalam Kristus? Berarti kita sangat dikasihi. Correct or not? Betul? Right. So as you read, Jadi saat saudara baca, you can, the one verse can put all, maybe one, maybe two. It can actually tells you your soul. waktu baca sesuatu seperti ini, saudara mungkin bisa menerima dampaknya mungkin satu area, dua area, atau semua, tetapi itu berdampak ke jiwamu. Understand? Paham? So when that happens for you, Waktu itu terjadi pada saudara, question, pertanyaan, if you know that you're seated with Christ, kalau saudara tahu saudara didudukkan bersama Kristus, right? You're seated with Christ, duduk bersama Kristus, Ise. ya. All right. You know you're seated with Christ. Saudara tahu saudara didudukkan di dalam This is the Kristus. problem. Dan ini masalah. All right. On earth, this is your problem. Di bumi ini masalahmu. You're seated with Christ. Tapi kamu duduk bersama Kristus. Question. Are Pertanyaan. you in the problem or are you in Christ? Saudara di dalam masalah itu atau dalam Kristus? Dalam Kristus, right? Dalam Kristus. That goes to your intellect, Berarti itu masuk ke intelek kita. right? So if you are seated in Christ, Kalau saudara didudukkan di dalam Kristus, are you under the problem or above the problem? saudara di bawah masalah atau di atas masalah itu? Di atas kan? Ya. So problem become no problem. Jadi masalah jadi bukan masalah. But not because you are good, Tapi bukan karena saudara hebat, but because you're in Christ. tapi karena saudara ada dalam Kristus. You understand? Saudara paham? Understand? That's how you read the Bible. Inilah cara saudara baca Alkitab. That's why, and it takes a lot of practice. Jadi butuh banyak latihan. That's why I said take 6 months to read Makanya saya Romans bilang, to 2 Thessalonians. Butuh 6 bulan untuk berulang kita baca Roma sampai Tesalonika. Hey, when I started this, Saya waktu mulai ini, I started in 1998. saya mulai tahun 1998. Every year, Setiap tahun I read Romans to 2 saya baca Roma sampai 2 Tesalonika. Every year. Setiap tahun. And every year I read, Dan setiap tahun saya baca, God give me another insight. Tuhan memberikan wawasan yang baru. God give me another insight. Tuhan memberikan pemahaman yang baru. And every year my life gets better and better. Dan setiap tahun hidup saya makin baik. I still got problems. Memang saya masih punya I masalah. still got people don't like me. Saya masih ketemu banyak orang nggak suka sama saya. I also don't like a lot of people. Saya juga banyak nggak suka sama orang. You understand? But Saudara paham. it doesn't affect my aman, how to say, my peace. Security, My aman. peace, Tapi apapun itu tidak mempengaruhi damai sejahteraku. You understand? Saudara tahu? Problems you will have. Memang masalah akan dihadapi. So, if your inside is strong, Kalau di dalammu itu kuat, outside pressure cannot affect you. maka tekanan dari luar itu tidak bisa mempengaruhi saudara. But if your inside is weak, Tapi kalau dalamnya lemah, outside pressure come, you collapse. dari luar tekanan dikit saja langsung jatuh. Okay? Okay, come. Let's go to another verse. Oke, kita masuk ke ayat yang lain. Carry on. Next verse. Ayat Verse- berikutnya. Verse 4. Verse 4. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Okay. So, look at this, He says Lihat di that, sini. he says that when did God choose you? Kapan kita dipilih? Even before you choose God, God choose you already. Sebelum kamu memilih Tuhan menjadi Tuhanmu, dia sudah pilih kamu dulu. Correct or not? Betul And nggak? how does He choose you? Bagaimana cara dia memilihmu? Read. How does He choose you? Bagaimana caranya? Ayat 5 ya. Cara dia memilih kita. Verse 5 lah ya. Verse 5 lah. Ya, jawabannya di ayat 5. Coba. Dan
No. Sorry. Verse 4. Verse Last 4? one is in love. No. Neng boha. Oh, bagaimana dia dipilih supaya kita kudus? Oh, not in love. Beforehand in love boha. Neng Oh, in love, he put after the verse 4. Oh, Dalam okay. kasih, ya. So a bit different. Yeah. Okay. So carry on verse 5. Ya, jadi benar ya. Lanjut di ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya. So how does God choose you? Jadi bagaimana cara Tuhan memilih saudara? In love. Dalam kasih. When did He choose you? Kapan dia pilih? Even before Adam is created, He choose you already. Bahkan sebelum Adam dijadikan pun, dia sudah memilih saudara. And how does He choose you? Bagaimana cara dia memilih? He choose you in love. Dia memilih dalam kasih. Why does He choose you in love? Mengapa dia pilih dalam kasih? What did you do? Apa yang kamu lakukan You emangnya? cannot do anything. Kamu kan gak bisa lakukan You're not apa-apa. created yet. Orang belum diciptakan pun. Right? So, when you understand that, Kalau saudara bisa memahami ini, how difficult is it to love God back? bagaimana sih sulitnya mengasihi balik Tuhan? Not difficult. What? Kan tidak sulit kan? How difficult is it to love somebody else who says, I am a believer in Jesus Christ? Bagaimana sih, apakah sulit mengasihi orang yang mengatakan saya orang yang percaya sama Tuhan? Not Yesus. difficult. Tidak sulit. Doesn't matter which nationality, rich or poor, whatever race, not difficult. Terlepas dari warga negaraannya dan sukunya, tidak sulit sebenarnya. Why? Why? Mengapa? Because not my love. Karena bukan kasihku kok yang dipakai, The love of God flowing through me. tetapi kasih Tuhan yang mengalir melaluiku. Benar? Okay? So, when you read, look, let's go through again. So, every time I go to a new book, I will go back to the beginning again. Jadi supaya kita dapat alurnya kembali, setiap kali kita bahas, kita akan ulang kembali supaya dapat alurnya. So, Romans, I am introduced to Jesus Christ. Jadi di Roma aku sudah diperkenalkan kepada Yesus Kristus. Romans, I am declared to be the righteousness of God. Masih di Roma aku sudah dinyatakan bahwa aku adalah dibenarkan oleh Allah. Romans tell me there is now no condemnation. Di Roma juga aku diberitahu bahwa tidak ada lagi penghukuman di dalam aku kepada aku. Romans tell me whatever God promised to Abraham, to Israel, because I am grafted in, I'm put inside I'm put inside the kingdom of God. What God promised Abraham, everything I also have. Dan di dalam Roma juga Tuhan menjanjikan bahwa apapun yang dijanjikan kepada Abraham, karena saya sudah dihitung di dalamnya, maka janji itu juga berlaku untuk aku. Right? Ya. Wow, I'm so loved. Wah, aku sangat dikasihi. Wow, I'm so righteous. Wah, aku benar. 1 Corinthians, 1 Korintus gagal. sudah mulai gagal. Huh? Why? Mengapa? I follow Ya, Paul, I ikut follow ini, Peter. ikut Paulus, Huh? ikut Petrus. Right? Beda kan? Why? Not renew. Kenapa? Karena belum diperbaharui. So Paul talk about, hey, you are loved by God, the love chapter. Baru ada ayat pasal tentang kasih diingatkan oleh Paulus. Hei, kamu tentang kasih Tuhan. We are taking communion later, Nanti kita akan ambil perjamuan kudus. but communion also mentioned only in Corinthians. Dan perjamuan kudus juga hanya tertera di Korintus. Why? Why Mengapa? did Paul use Corinthian letter to talk about Holy Communion? Kenapa Paulus menggunakan surat Korintus untuk menjelaskan tentang perjamuan kudus? For the very fact they say, I follow this, I follow that, I follow. No, you are all the same body. Di saat mereka sibuk memilih aku ikut ini, aku ikut itu, perpecahan terjadi, dia bilang bukan, hanya ini satu-satunya. Why teach communion here? Mengapa ngajar perjamuan kudus di sini? Because among all the churches, very susah. Karena di antara gereja yang ada itu, ini yang paling susah, paling parah. Hah? Paling parah. Parah. Udah sebut paling parah. Parah. We always in Singapore. If somebody say you parah, that means you worst of the worst until Yeah. cannot be described. Parahnya jadi pariah, itu parah banget, itu sudah paling jelek. Huh? So why does Paul use the Holy Communion teaching in a church that is so bad? Mengapa Rasul Paulus menggunakan perjamuan kudus mengajarkan itu ke gereja yang paling jelek? Why? Mengapa? Because is to tell you
Because you are so bad, that's why you need the Holy Communion. Justru karena kamu sejelek itu, makanya kamu butuh perjamuan kudus. Because only knowing who you are in Christ can save you. Karena dengan mengetahui hanya satu-satunya cara, yaitu mengetahui siapa kamu dalam Kristus, itu yang bisa selamatkan kamu. Paul never teach communion in Romans. Dia tidak mengajarkan perjamuan kudus di Roma, He never teach in Philippians. juga tidak mengajarkan itu di Filipi. Among all these churches, this is the best church. Jadi di antara semua gereja ini yang terbaik. The best church in these 7 churches. Di 7 Philippians is gereja the ini, best. gereja Filipi paling baik. Why never teach the love of Jesus Christ in Philippians? Why never teach new creation in Philippians? Mengapa enggak mengajarkan kasih atau ciptaan baru kepada jemaat di Filipi? We will explain later. Saya akan jelaskan berikutnya. Right? So, watch this. Perhatikan. I'm safe. Saya sudah selamat, I still got problem. saya masih ada masalah, God still love me. Tuhan tetap mengasihiku, I'm a new creation. saya menjadi ciptaan baru, Okay, now I'm righteous. sekarang saya sudah kudus, benar. Metanoia, I change my mind, repentance. Ya, saya bertobat yaitu mengalami pembaruan budi. Alright? Galatians, Galatia, how do I keep myself righteous? bagaimana aku tetap mempertahankan kebenaranku? Salah. You cannot. Tidak mungkin saudara mampu. If you can keep yourself righteous, you don't need Jesus. Kalau kamu memang betul bisa mempertahankan kebenaranmu, kamu tidak butuh Yesus. True or not? Betul? True or not? Betul. If you can help yourself, you don't need a savior. Kalau kamu bisa tolong dirimu sendiri, kamu tidak butuh juru selamat. So, while they are still struggling, Jadi sambil mereka sedang bergumul, what is the verse in Galatians apa ayat di Galatia that is so popular? yang sangat-sangat terkenal? What is the verse in Galatians? Huh? Cepat beralih ya. What's that? Very quick you become. No. That's not the key verse, huh? Bukan ayat kuncinya, bukan itu maksudnya. Raw? Buah-buah roh. Brothers, let me check. The fruit of the spirit. Oh, no. Bukan. The key verse. Ayat kuncinya, The key verse in Galatians. ayat kunci untuk Galatia. Christ has redeemed us from the curse of the law, that the blessing of Abraham would come upon the Gentiles. Tuhan sudah memutuskan kutuk hukum Taurat sehingga kita bisa menerima berkat yang diberikan oleh Abraham kepada Abraham. Galatians, Galatia, when you use that, waktu kita menggunakan itu, what verse is that? ayat apa itu? Yang tadi? Okay, what is the verse? What does it say? Apa yang dikatakan ayat itu? Galatians, Galatians berapa? Ayat apa? Fruit of the spirit lah itu. Oh, fruit of the spirit, Okay. No. Question. How? Okay, fruit. Kalau buah, Okay, read carefully, baca baik-baik ya. Read carefully, Baca baik-baik. How does a tree produce fruit? Bagaimana cara sebuah pohon menghasilkan buah? Does a tree produce fruit by doing this? Apakah untuk Satu buah. menghasilkan buah, pohon itu harus mengedan kayak gini? Does a tree produce fruit that way? Apakah buah itu dihasilkan seperti itu? How does a tree produce fruit? Bagaimana sebuah pohon menghasilkan buah? Growing, By by growing. growing. Dengan How cara does a tree bertumbuh. grow? Bagaimana cara pohon bertumbuh? By getting deeper. Semakin dalam berakar. Getting deeper into what? Berakar semakin dalam kemana? To draw food. Untuk mengambil bahan To makanan. draw water. Untuk mengambil air. So the tree, Sehingga pohon itu, his focus fokus pohon itu is not on the fruit. bukan pada buahnya, It's on the roots. tapi pada akarnya. Now let's go deeper. Kalau aku makin berakar ke dalam, So therefore, jadi
You don't need to worry about your fruits. Kamu tidak usah khawatir tentang buah-buahmu. You only need to worry about your roots. Kalau mau khawatir tentang akar. How to go deeper in Christ. Bagaimana supaya aku bisa berakar semakin dalam How dalam to Kristus. draw more from Jesus. Bagaimana bisa aku ambil lebih banyak lagi And dari when you Yesus. draw more, Saat engkau mengambil lebih banyak, your fruits is more. maka buahmu lebih banyak lagi. You read the same verse, Kalau saudara baca ayat yang sama, he says fruit. dikatakan buah, But the next one, he says the work of the flesh. One is fruit, one is work. satu berbicara soal buah, satu berbicara soal perbuatan. No, work. Pekerjaan. Isn't it? So work means strength. Must use your own strength. Jadi kalau bicara pekerjaan harus ada tenaga, kekuatan. Right? The work Kata pekerjaan always selalu talks about yourself. bicara tentang dirimu sendiri. And if you talk about yourself, Dan kalau saat saudara bicara tentang diri sendiri, pasti dosa. ya pasti tentang dosa terus. Understand? Okay? So, but the key verse in Galatians is Christ has redeemed us from the curse of the law. Tapi ayat kunci untuk di Galatia itu adalah Tuhan telah mematahkan kutuk hukum Taurat. Understand? 3:13. Okay? 3:13, 3:13. Very easy. Yeah. 3:13. Okay? So, while they are being, what does God do? God throw open. Jadi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan membukakan. And if you read Ephesians, Kalau saudara baca Efesus, you know where the problem of churches? saudara tahu masalah di gereja. Because Ephesians Di Efesus, is where you get the armor of God. kamu bisa baca di sana ada dinyatakan perlengkapan senjata Allah. Right? If you are seated, Ya. okay, if you are seated in Christ, Kalau kamu duduk di dalam Kristus, okay, why do you need to put on the armor of God? kalau Anda didudukkan dalam Kristus, untuk apa memakai perlengkapan senjata Allah? Read, Saudara harus baca. when you read about the armor of God, Waktu baca perlengkapan senjata Allah, okay, the first thing is the belt of truth. yang paling penting adalah ikat pinggang kebenaran. First one, Yang pertama, belt of truth. ikat pinggang kebenaran. Does the belt covers the stomach, Apakah ikat pinggang itu menutupi perut? right? Stomach is for you to eat. Right? You eat, goes to the stomach, right? Ya, kan makan masuk ke perut kan. Benar gak? Benar? Hah? Benar lah. Dekat kan? So what does it mean? Apa artinya itu? For you to have your stomach full of Untuk- truth, what does it mean? Untuk saudara dalam perut itu penuh dengan yang namanya kebenaran, apa artinya? Every day eat Jesus. Artinya saudara tiap hari makan Yesus. Jesus says, I'm the way, the truth, and the life. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Right? Then you have the breastplate of righteousness. Kemudian saudara punya baju jira kebenaran ya. Right? Kebenaran, ya? Ya. Where does the breastplate protect? Apa arti dari baju jirah ini? The heart. Hati. So your heart Jadi hati must always know you are the righteousness of God. harus tahu, di dalam hatimu harus tahu kamu selalu adalah orang yang dibenarkan Allah. Why? Mengapa? Because all of us sin. Karena kita semua sebenarnya berdosa. True or not? Betul nggak? Every one of us here struggle with some kind of sin. Di semua orang di tempat ini tetap ada pergumulan di hal dosa-dosa tertentu. Benar? 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 So, this is to protect your heart. Jadi ini untuk melindungi hatimu. Okay? Your feet Dan kakimu shod with the gospel of peace. berkasutkan kerelaan. Tapi peace ya bahasa Inggrisnya. Memberitakan Injil untuk yang membawa damai sejahtera. Right? Peace, huh? Iya, damai sejahtera. So everywhere you go, Jadi kemanapun saudara pergi, think. coba pikirkan. Armor. Jadi perlengkapan senjata. Who puts on armor? Siapa yang pakai perlengkapan itu? Soldier. Yaitu prajurit. Right? Soldier put on armor for what? Kalau prajurit pakai seluruh perlengkapan itu untuk apa? To fight. Untuk berperang. How come the Bible say your shoe is peace? Mengapa Alkitab mengatakan kasutnya itu damai sejahtera?
I thought it's supposed to be for war, Aku pikir kasut itu untuk peperangan. right? But everywhere you go, wow, you put on the armor of God, then you go, peace, peace. Masakan untuk perang pakai tapi untuk damai. Right or not? Different, right? Beda ya, The helmet of salvation. ketopong keselamatan. Why? Mengapa? Because the enemy will say, are you sure you are safe? Pasti musuh itu bilang, kamu yakin nggak kamu selamat? You keep sinning like that. Are you sure you safe or not? Kamu aja masih berdosa terus kayak gini, apakah kamu selamat? Takut. Correct or not? The thoughts will attack. Maka pikiran kita diserang. So you must understand Jadi kita harus paham that you are safe. bahwa kamu diselamatkan. Once and forever you are Sekali safe. untuk selamanya saudara selamat. Understand? Paham? Huh? He got a friend call selamat. His Go name back, is go back, selamat. go back. Jangan ditinggal kalau gitu Pak. Dekat-dekat sama dia. So you understand? No? The armor Jadi perlengkapan senjata is not for you to fight. bukan untuk berperang. The armor is actually every part of Jesus. Tapi perlengkapan senjata Allah ini berbicara setiap bagian dari Yesus. See, Lihat, belt of truth, Jesus. baju ikat pinggang kebenaran. Right? Kebenaran adalah Yesus. Right? Kebenaran berjalan. Righteousness also kebenaran. Ya loh. Chest plate of righteousness. Baju jirah tapi diterjemahkan keadilan, tapi kebenaran juga righteousness. Right? Righteousness kebenaran. Bahasa Indonesia a little bit sedikit susah ya. Ya, nggak Truth ada kata yang pas ya untuk itu. Truth kebenaran. Righteousness kebenaran. Ya. Kebenaran. Kebenaran, keadilan, tapi kebenaran. So ketopong. salvation. Keselamatan adalah Who's your salvation? siapa keselamatan kita? Jesus. Yesus juga. Who is your peace? Siapakah damai sejahtera kita? Jesus. Yesus juga. The shield is not the shield of faith. Who is your faith? Perisai iman, iman itu siapa? Yesus juga. The sword, Pedang, word of God. firman Allah. Who is the word of God? Siapa firman Allah? Yesus. So it's actually telling you Sebenarnya lagi ngasih tahu kita to focus on Jesus. untuk fokus not pada on Yesus, yourself. bukan pada diri sendiri. Then you got churches that do dun, 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 dun. Now then you want to go and fight. Dan 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 dan. God's army. Jadi ini God's apa army. namanya? Prajurit Kristus ya, prajurit Tuhan. You understand? Tentara Allah ya, tentara Allah. God don't need you to fight. Tuhan tidak butuh kamu untuk pergi berperang. God just need you to stand. Dia cuma mau kamu berdiri tenang. That's all. Itu aja. Stand not in yourself. Stand in Christ. Bukan berdiri atas nama diri sendiri, tetapi di dalam Kristus. So how does this help you? Jadi bagaimana ini bisa menolong saudara? Armor of God. Perlengkapan senjata Allah. Wah, intellect. Wah, intelek. Armor of God. Perlengkapan senjata Allah. What do I do when I'm challenged? Bagaimana yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan saat mengalami tantangan? I'm to stand. Aku harus berdiri. No logic, what? Nggak masuk akal. When I'm challenged, I stand? Masa aku berdiri saja waktu ada masalah? Huh? Not fight? Tidak perlu berperangkah? Why stand? Mengapa berdiri? So if you just depend on one, Kalau saudara hanya bergantung pada satu area, also salah. salah juga. Yeah? So why am I challenged? What do? I remember I am loved. Jadi waktu aku mengalami tantangan, aku ingat apa? Aku ingat aku dikasihi. I am safe. Aku diselamatkan. Salvation. Keselamatan. Right? Peace, emotion, Damai sejahtera yang ada di emosiku. faith. Dan Intellect. iman yang ada di intelek saya. Jesus is my faith. Yesus kan iman saya. Right? Imagination. Imajinasi saya, I am fully secured. aku sangat-sangat aman. What do you do? Apa yang saudara lakukan? Whatever the world do, let them do. Apapun yang dilakukan dunia, ya lakukan aja. Doesn't matter. Enggak masalah.
Easy or not? Gampang nggak? Not easy, because it take me many years to learn. Susah karena saya butuh waktu bertahun-tahun belajarnya. But this is what I want you to practice. Tapi saya ingin ini yang dipraktekkan oleh saudara. Not for me, no. Bukan untuk saya ya, It's for yourself, untuk saudara sendiri, for your children, untuk anak-anak saudara, for your family, untuk keluargamu, for your work. untuk pekerjaanmu, For your business. untuk bisnismu. Okay? So, go to Philippians. Jadi beralih ke Filipi. Okay, now understand this, huh? Sekarang paham, You're safe. sudah selamat. And even though you have a lot of problems, Walaupun banyak masalah, you are in new creation. kamu adalah ciptaan baru. And when you're new creation, you said, how do I become righteous? Setelah ciptaan baru, bertanya pada diri sendiri, bagaimana aku tetap bisa benar? God show you. Tuhan tunjukkan padamu. It's not about you. Bukan tentangmu, It's about Christ. tapi tentang Kristus. You're seated with Christ. Kamu didudukkan di dalam Kristus. Everything is given to you. Semuanya itu diberikan dia. So what happened? Apa yang terjadi? Watch this, huh? Perhatikan. Everything is actually explained in Romans. Sebenarnya sudah dijelaskan semua di Roma. This one is theory. Ini sebagai teorinya. This one is your experience. Inilah pengalaman yang dialami. It takes many years for experience. Sudah butuh bertahun-tahun untuk mengalami sendiri. Right? So when you are challenged, Jadi waktu mengalami tantangan, you're confused, kamu bingung, God open up the heaven, let you see. Tuhan buka surga supaya saudara bisa lihat. Now, you are so full of, wow, God loved me so much. He sit me in heavenly places. He blessed me with all blessing. Karena pandangan sudah terbuka, saudara tahu sekarang, wah Tuhan begitu mengasihi aku, sudah memberikan aku berkat, segala berkat rohani di surga, semuanya sudah ada. You know what you do? Tahu saudara apa yang You are so grateful. saudara lakukan? Saudara sangat bersyukur. When God says, give to the Lord, wow, you give happily. Waktu dikatakan, mari kita memberi pada Tuhan, kita beri dengan sukacita. You serve happily. Saudara melayani dengan sukacita. You come to Philippians. Saudara masuk ke Filipi. Philippian church is the only church that give and give and give to the Apostle Paul. Gereja Filipi lah ditulis di sana bahwa ini gereja yang selalu memberi kepada Rasul Paulus. Now, if you Sekarang kalau saudara give, memberi pay your tithe, atau memberi perpuluhan, and see as a transaction. melihatnya itu sebagai transaksi, Okay, Tuhan, Tuhan, I give 1 juta. aku kasih 1 juta. I expect 100 juta back. Huh? Aku mau nanti ini balik menjadi 100 juta ya. What is that? Apa itu? Transaction. Itu transaksi. Investasi ya. Tapi Tapi when you take 10 juta, waktu kamu ambil 10 juta, you put in the stock market kamu taruh di pasar modal, pasar or saham, business, atau di usaha bisnis, and then gagal, fail, dan gagal, how come you never scold the business? Hey, give me back 100 juta. kenapa nggak marahin bisnis itu, balikin uangku 10 juta? Why we do that to God? Tapi kalau sama Tuhan kok lakukan begitu? Because we don't see God as God. Karena kita nggak melihat Tuhan sebagai Tuhan. We still think the money I have is I work hard for it. Karena kita masih melihat uang yang saya hasilkan ini kan hasil kerja keras saya. You think God give me money? Kamu pikir Tuhan yang kasih uang itu? My father, my grandfather give me the money. No? Bapakku, opungku yang kasih uang itu. But you never think. Kamu nggak pernah pikir ya? If God don't create your grandfather and your father, you don't exist, you know. Kalau memang Tuhan nggak ciptakan mereka itu, apa mereka kan nggak ada. Right? Betul? Betul kan? So, the Philippian church, they give. Jadi gereja di Filipi itu mereka memberi. But they are poor. Tapi mereka miskin. They are very poor. Mereka sangat miskin. The church in Philippi, among all the churches, you know, among all these churches, Saudara tahu di antara semua gereja ini, which church are the richest? gereja mana yang paling kaya? Corinthian and Korintus dan apa? Galatian. Korintus dan Roma. Romans is Romans. Galatia dan Korintus dan Galatia. Saya Roman, ngomong Roma ya. because Roman Paul wrote to go to Ya. Roman. Kurang aqua ini. So watch this. Oke, perhatikan. What is the 2 verse in Philippians that is most famous? Ada 2 ayat. Ayat apakah di Filipi yang sangat terkenal? Because you all don't read Bible, you all read Bible verses only.
Kebanyakan kan kita baca ayat saja, bukan baca Alkitab. So what are the two verse very popular one in Dua ayat yang Philippians? paling sangat terkenal di Filipi apa? Bersukacita. Rejoice, rejoice, I said to you. No. Bukan itu. No. The two famous, okay lah, but the two famous one is what? My God shall supply, my God shall meet your need according to His riches in glory. Yang sangat terkenal adalah Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. And the one is the one He says, I can do all things through Christ. Sehingga aku bisa melakukan segala perkara dapat aku tanggung dalam Dia. Right? Two verses Dua ayat. to a church that is a giver. Untuk gereja yang rajin memberi. So, when you give, Jadi saat engkau memberi, when you serve, waktu engkau melayani, and you don't see any return, rupanya engkau tidak melihat ada hasil apapun. the problem could be Masalahnya bisa jadi you are seeing it as a transaction, kamu melihatnya sebagai transaksi. not seeing it as a love gift to Jesus Christ. Bukan melihatnya sebagai persembahan tanda kasih pada Kristus. Now, the Philippian church never complained to the Apostle Paul. Dan jemaat di Filipi nggak pernah mengeluh pada Rasul Paulus. Apostle Paul's heart is to tell them, hey, you have been helping me. You have been supporting me so many years. Again and again and again, you keep sending me money. Dalam hati Rasul Paulus penuh dengan ucapan syukur karena mereka sangat-sangat tulus memberi dan terus-terus memberi kepada dia. What does he do? Apa yang dia He lakukan? says, my God shall supply all your needs according to His riches in glory. Paulus mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. So, it's not according to your needs. Jadi bukan menurut kebutuhanmu. So, maybe your needs is 100 juta. Mungkin kebutuhan adalah 100 juta. Okay? Your need. Iya. It's Kebutuhan. 100 juta. Kebutuhan cuma 100 juta. Okay? You know how much God give you? Tapi tahukah saudara berapa yang diberi Tuhan? God doesn't give you the 100 juta. Enggak mungkin Tuhan cuma sekedar kasih 100 juta. So for example, Sebagai contoh, you think, okay, saudara pikir, sorry Ricardo, I got to use example. saya buat contoh lagi dari I Ricardo. pray for Ricardo Saya berdoa untuk Ricardo. because 3 years ago I asked Ricardo, Karena 3 tahun yang lalu saya minta Ricardo. tell me one prayer you want, I pray along with you. Nah, saya bilang, Ricardo, satu doa, permintaan doa, saya doakan bersamamu. I agree with you. Saya bersama-sama sepakat untuk berdoa. You know what he told me? Tahu apa yang dia katakan pada saya? Pastor, Pastor, I want to buy a Ford Explorer. aku ingin beli mobil Ford Explorer. Still want? Masih mau ya? Masih mau? Okay. So I agree with him. Saya pun setujulah sama dia. No. Logic. Secara logika, How much is a Ford Explorer? berapa sih harganya Ford Explorer? Kira-kira. Anybody Ford know? Everest ya? Everest. Everest. Everest, Mount sorry. Everest. Everest. Kira-kira. Harganya kira-kira berapa? 400 juta. 400 juta. Okay, let's say 400 juta lah. Katakanlah 400 juta. Okay? Logic lah. Logika, For him to get the car, untuk Ricardo bisa dapat mobil itu, he need 400 juta. dia butuh 400 juta. Okay? Question. Pertanyaan, Do you think God can give him the 400 juta? kira-kira Tuhan bisa kasih 400 juta ke dia nggak? Bisa? Bisa? Pasti bisa kan? Pasti bisa. But can he get the car without having 400 juta? Bisakah, pertanyaannya, bisakah dia memiliki mobil tersebut tanpa punya uang 400 juta? Bisa gak? Bisa gak? Bisa Gak nggak? bisa. Kenapa gak bisa? Bisa. Gak bisa? Gak bisa. So, can God impress in somebody's heart? He like Ricardo so much. He buy the car, give Ricardo. Bisa nggak suatu hari ada orang yang baik hati kan, dia tersentuh dengan kebaikannya Ricardo juga, dia suka sama Ricardo, dia langsung kasih mobil itu ke dia, bisa nggak? Bisa gak? Kenapa gak bisa? Logic kan? Yang menghalangi So logika. the problem with us is that when we pray, we still depend on our logic. Karena saat kita berdoa, masih juga kita bergantung pada logika kita. Remember yesterday? Masih ingat semalam, Problem? ada masalah, No wine. tidak ada anggur, habis. Logic? Logika,
take money, bawa uang, buy wine. beli anggur. Jesus come, Yesus datang, say, katakan, okay, here's the money. ini uangnya. Did Jesus do that? Apakah Yesus lakukan begitu? What did he say? Apa yang dia katakan? He says, go and fill up the water Dia pot. bilang isi tempayan itu dengan air. Now, this is our problem. Jadi inilah masalah kita. Because we are looking at the car, looking Karena at, saat kita melihat mobil itu, contoh Yeah. we are looking at the car, looking at the car, Yeah. looking at the car. lihat mobil itu terus. I need 400 juta. Saya butuh 400 juta I need untuk 400 beli. juta. 400 juta beli. I need 400 juta. 400 juta beli. Where is your eyes? Di mana mata kita? Your eyes is not on Christ. Mata bukan tertuju pada Kristus. But if your eyes is on Christ, say, Lord, I already trust you. Kalau mata kita tertuju pada Kristus, kita bisa katakan, Tuhan, aku sudah percaya padamu. Tell God, logically, I need 400 juta to buy the car. Katakan pada Tuhan, secara logika aku butuh 400 juta untuk beli mobil ini. But God, you can do any way you want. Tapi Tuhan, engkau bebas pakai cara apapun. Right? My trust is not in me getting the 400 juta. Kepercayaanku bukan terletak pada kemampuanku untuk mendapat uang 400 juta. My trust is in you. Tapi percayaku ada padamu. So, Kado, look at Jesus, look at Jesus, look at Jesus. Maka Kardo hanya melihat pada Yesus, melihat pada Yesus. Maybe 1 year, Mungkin 1 tahun, maybe 5 years. mungkin 5 tahun. So, in Kado mind, Jadi dalam pikiran Kardo, the picture of the Ford Everest is a 2018 model. jadi gambaran yang dimiliki Kardo adalah Ford Everest modelnya 2018. Right? Okay? God may give him an electric model. Bisa aja Tuhan kasihnya dalam bentuk elektrik kan? Right? And if you think it's 400 juta, the electric model 800 juta, but he get it free. Iya. Pada saat diberikan dalam bentuk elektrik, mungkin waktu itu 400 juta, tapi elektrik udah 800 juta, tapi dia dapat dengan gratis. Bisa gak? So I still believe with him. Jadi saya masih percaya sama dia. Every time I think of Kado, I still say, thank God. God, I thank you for Kado's car. Sampai hari ini saya tetap bersepakat berdoa tentang hal ini. Setiap kali saya terpikir Kardo, saya akan katakan, Tuhan terima kasih, aku masih ingat Tuhan akan memberikan dia mobil. You understand? And don't get jealous, Jangan jangan cemburu nanti ya. Don't get jealous, Come on. Hah? Apa? Oh. Sudah lama, tapi gak minta aku doa dengan agak lah. So understand, understand. Jadi pahami, Don't use your logic when you talk to God. jangan pakai logikamu ketika bicara sama Tuhan. Understand? Paham? Every time you look at logic, Saat kamu setiap kali melihat pada logika, you miss what God is doing. kamu sudah melewatkan apa yang Tuhan sedang kerjakan. So, Philippians, Jadi di Filipi, what happened? apa yang terjadi? God tell them. Tuhan- Paul tell them, Paulus memberitahu mereka, don't worry. jangan khawatir. Alright? Everything you need, Apapun yang kamu butuhkan, God can give much more. Tuhan bisa berikan lebih. Say the word, much more. Katakan, lebih lagi. Semua. Everybody said, lebih lagi. Lebih lagi. Siapa mau lebih lagi? Siapa mau lebih lagi? Everybody want, Read your Bible, Baca Alkitabmu. Jangan tengok itu, lihat itu YouTube, YouTube. You understand? Paham ya? If you want God's blessing, Kalau kamu menghendaki berkat-berkat Tuhan, sorry itu katanya the statement is wrong. pernyataannya salah ini. If you want to see Ya. God's manifestation, Ya, kalau kamu ingin melihat manifestasi, it's a manifestation. karena itu berupa manifestasi, Right. You need to keep your eyes on Jesus. maka kamu perlu lakukan adalah memandang arah matamu tertuju pada Yesus. And to keep your eyes on Jesus Dan untuk terus memandang pada Yesus is to know adalah dengan mengetahui what Jesus said about you. apakah yang Yesus katakan tentang dirimu. You understand? Paham saudara? When you understand what Jesus said about you, Saat saudara paham apa yang Yesus katakan tentang you dirimu, will forget maka kamu akan melupakan what you pray for. apa yang kamu doakan bahkan.
that when Jesus bless you, Sehingga ketika Yesus memanifestasikan berkatnya, manifest the blessing, memanifestasikan berkatnya, you say, oh yeah, I forgot. baru saudara bilang, oh iya aku sempat lupa ini. But the thing is this, Tapi masalahnya adalah, when you receive it, waktu kamu terima itu, no stress. tidak dengan stres. How many of you do why you buy, but you buy it still not happy? Berapa banyak orang yang sudah kerja dan sudah beli, setelah beli enggak senang juga. Ya kan? Tuh. How many of us do that? Berapa banyak orang lakukan seperti itu? Wah. Keutamaan Kristus. Jadi Kristus itu adalah yang terutama. Nah, ayat kuncinya dari Kolose ini, kalau engkau tahu bahwa Yesus adalah yang paling utama, mengapa engkau menundukkan dirimu kepada tradisi manusia? Jangan merasa diserang ya. Jangan tersinggung karena ini berbicara juga tentang tradisi-tradisi kesukuan kita. Walaupun orang Singapura juga tradisi mereka. Inilah sebabnya karena kita ada dalam daging. Jadi kita dalam daging, kita mempelajari tradisi supaya kita bisa tetap berhubungan dengan dunia ini. Sehingga kita bisa bawa dunia ini kepada Kristus. Dan saat saudara ada dalam Kristus, sekalipun saudara mempelajari tradisi, maka tradisi ini tidak ada lagi mengandung makna apa-apa bagimu. Saudara paham? Kita pelajari supaya kita bisa tetap berhubungan dengan dunia ini. Waktu orang masuk ke dalam, saudara harus bantu mereka untuk berubah, kalau enggak mereka tetap seperti itu. Jadi Kolose sangat jelas. Cuman 4 pasal ya kayaknya. Singkat sekali. Tidak banyak pasal ya. 4 pasal saja. Sekali kamu paham itu, kamu sudah selesaikan ini. Apa yang terakhir? Apa yang terakhir untuk orang Kristen? Yang terakhir adalah 1 dan 2 Tesalonika. Apa yang kita mau tunggu? Kita sedang menantikan saat di mana kita bersama Kristus selama-lamanya. Jadi perhatikan, Roma. Pengenalan tentang keselamatan, tentang kebenaran. Korintus, masih banyak dosa dalam hidupku. Ada banyak kebiasaan buruk. Galatia. Tapi waktu di Korintus itu kita sudah tahu bahwa kita enggak lagi untuk dunia ini, tapi kita ciptaan baru dalam Kristus. Nah, Galatia, gimana aku tetap mempertahankan supaya jadi orang benar? Enggak bisa. Percaya Yesus. Nah, waktu aku sedang bingung seperti itu, Tuhan menjelaskan, menunjukkan padaku semuanya. Saat Tuhan menunjukkan semua padaku, dari rasa syukur, aku memberi pada Tuhan. Aku melayani Tuhan. Tuhan bisa memberkati aku melewati pemahamanku. Sampai ke Kolose. Aku sekarang ada di dunia, tetapi bukan berasal dari dunia ini. Paham? Kamu tetap di dalam dunia ini, tapi bukan dari dunia ini. Jadi untuk apa kamu masih ada di dunia? Saudara masih ada di dunia supaya saudara bisa bawa orang-orang keluar dari dunia. Nah, saat semua orang sudah bersatu,
Apa yang menjadi harapan kita? Tujuan akhir kita kemana? Bersama dengan Kristus. Paham? Nanti berikutnya kalau saya datang, kita akan menggunakan 4 Injil untuk hal ini. Jadi saudara punya PR untuk dilakukan. Apa PR-nya? Ya, terus. Apa yang saudara harus cari di sana? Ya. Dalam Kristus, dalam Dia, melalui Kristus, melalui Dia. Itulah identitasmu. Oke? Yuk, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami benar-benar mengucapkan syukur buat 2 hari ini kami bisa bersama-sama sebagai sebuah keluarga. Belajar, mengetahui, memahami betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Engkau bukan hanya memberikan nyawa anak-Mu yang tunggal itu, tetapi Engkau juga mengubah hidup kami. Engkau mempersiapkan segala sesuatu bagi kami. Sehingga di dalam jiwa kami, Engkau terus memperbaharuinya. Hari ini dan kemarin apa yang kami pelajari, kami mau izinkan itu bekerja dalam hidup kami, sehingga kami tanpa kami sadari telah terjadi sebuah perubahan dalam pikiran kami, dalam segala apa yang ada dalam jiwa kami, itu mengalami pembaharuan, sehingga pada saat kami menjadi orang yang benar-benar baru, kami juga tahu itu adalah hasil karya-Mu, bukan oleh kekuatan kami, bukan oleh kemampuan kami. Kami mau terus menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau terus menikmati juga keluarga ini. Kami mau mengucap syukur buat segala sesuatunya. Kami mengucap syukur untuk Pastor Paul yang sudah rela untuk melakukan segala pengajaran yang dia berikan kepada kami sehingga kami bisa bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Kami bersyukur buat setiap keluarga yang ada, bahkan anak-anak kami, Kids Club, Youth, dan juga ibadah umum kami Tuhan. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Jadikan ini tempat adalah keluarga, sehingga kami bisa menyatakan kasih yang kami terima dari Engkau. Dirasakan juga oleh orang-orang yang mengenal kami, orang-orang sekeliling kami, orang-orang yang menjadi keluarga kami di luar sana, kami bisa menjadi saksi bagi mereka, dan mereka melihat sesuatu yang berubah. Dan itu bukan hasil usaha kami juga. Nama-Mu dipermuliakan, hanya Engkau saja mata kami tertuju. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah diberkati, sama-sama katakan, amin.